Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Minggu. Pada hari ini dalam ibadah Minggu di rumah masing-masing, maka kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan yang diberikan Sinode Gemit kepada kita, yaitu dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai ayat ke-31 berkata seperti ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tema yang saya angkat pada ibadah Minggu pada hari ini yaitu Allah bisa menolong dan bisa menghukum. Pada waktu kita membaca akan teks firman Tuhan ini Bapak Ibu, maka dikatakan mereka, dalam hal ini prajurit Romawi, menahan Simon orang Kirene untuk memikul salib yang dibawa oleh Yesus. Sepertinya Bapak Ibu, ini hanya merupakan satu kebetulan, karena mereka melihat Yesus tidak bisa membawa salib, dan akhirnya mereka memaksa seorang yang ada di situ untuk membantu dia, dan orang itu adalah Simon dari Kirene. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mau telusuri lebih lanjut, maka jelas bagian ini adalah rencana Allah yang terjadi pada diri Yesus dan juga rencana Allah pada diri Simon orang Kirene. Karena pada saat itu Bapak Ibu, secara fisik Yesus tidak mampu lagi membawa salib tersebut. Secara fisik dia sangat lemah. Karena pada malam sebelumnya dia bukan hanya tidak bisa tidur, tapi dia harus berjalan mengelilingi Yerusalem. Bapak Ibu bayangkan, dari Taman Getsemani dia pergi ke Hanas. Dari Hanas dia pergi ke Kayafas. Lalu dia pergi ke Pilatus. Dan akhirnya ke Herodes. Dan akhirnya kembali lagi ke Pilatus. Kemudian pada pagi itu Yesus harus disesah Bapak Ibu dengan 39 kali cambukan yang sangat sadis sekali. Cambukan itu betul-betul sangat sadis sekali Bapak Ibu. Nah, cambuk yang biasa dipakai pada saat itu di mana dari satu dia punya pegangan yang pendek tapi tali-talinya yang panjang, tapi ujung daripada tali-tali itu ditaruh tulang-tulang dan benda-benda yang tajam, sehingga punggung orang yang dicambuk akan mengeluarkan darah yang banyak, sehingga betul-betul membuat orang itu sangat lemah. Jadi pada waktu pagi itu Bapak Ibu, Yesus sangat lemah karena darah yang keluar daripada lubang-lubang cambukan itu sangat banyak sekali. Dia betul-betul sangat lemah. Sudah lemah Bapak Ibu, dia diminta untuk memikul salib. Banyak tafsiran mengatakan bahwa salib yang dipikul itu hanyalah berbentuk horizontal. Tetapi Bapak Ibu, walaupun yang dipikul itu hanyalah salib yang berbentuk horizontal, tapi salib itu sangat berat. Kenapa Bapak Ibu? Karena salib itu akan dipakai untuk menahan tubuh seorang manusia dewasa yang tergantung. Berarti salib itu harus berat, harus kuat. Dan salib itu harus kasar. Kenapa? Karena tujuan daripada penyaliban adalah untuk menyiksa seseorang. Maka salib itu harus kasar. Belum lagi Bapak Ibu, perjalanan ke Bukit Golgota, maka harus mendaki. Maka jelas membuat Yesus tidak mampu lagi untuk memikul salib itu Bapak Ibu. Karena ini satu kondisi yang sangat sedih, memprihatinkan dalam diri daripada Kristus itu sendiri. Dia betul-betul sangat lemah Bapak Ibu. Lalu ada seorang bernama Simon dari Kirene. Kirene itu Bapak Ibu menunjukkan nama asalnya. Kirene itu adalah salah satu kota di negara Libya. Berarti ia adalah orang Yahudi yang berasal dari Afrika. Dia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Maka dikatakan dalam ayat yang ke-26,
ia baru datang dari luar kota. Tetapi Bapak Ibu, tidak disangka-sangkanya dia dipaksa oleh prajurit untuk memikul salib Yesus. Mungkin dia juga bertanya kenapa seperti ini, tapi dia menjalani saja akan hal itu. Maka kita melihat di sini Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang tahu akan kondisi daripada anaknya. Sehingga dalam penyiksaan yang brutal itu, ia tetap menguatkan anaknya untuk bisa menjalani jalan Via Dolorosa itu dengan mengirim Simon untuk membantu akan anaknya. Allah tahu Yesus sangat lemah, maka Allah mengirim Simon untuk membantu dia. Allah tahu dia tidak kuat lagi untuk memikul salib itu, maka Allah mengirim seseorang, Simon, untuk menolong akan Yesus untuk memikul akan salib itu. Seharusnya kan Bapak Ibu pada saat itu yang membantu dia adalah para muridnya, iya kan? Seharusnya kan mereka. Tetapi mereka semua sudah lari meninggalkan Yesus. Mungkin ada Yohanes, tapi dia pun tidak berani menampakkan dirinya. Tapi Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Allah yang penuh dengan kuasa. Maka dia melakukan dengan cara yang tidak terduga oleh manusia, yaitu dengan mengirim Simon orang Kirene, Bapak Ibu. Maka jelas keberadaan Simon orang Kirene adalah rencana Allah untuk membantu anaknya agar bisa atau mampu memikul akan salib itu. Murid-murid yang seharusnya membantu dia telah melarikan diri, tapi Allah bisa memakai orang lain untuk membantu anaknya. Perlu diingat Bapak Ibu, Simon orang Kirene bukan murid Tuhan. Dia pun mungkin tidak pernah mendengarkan siapa Yesus. Kalaupun dia mendengarkan, mungkin dia pun sama dengan ahli-ahli Taurat dan orang Yahudi pada umumnya. Dia akan membenci Yesus karena keberadaan Yesus menghancurkan tradisi Taurat mereka. Tetapi luar biasa Bapak Ibu, orang seperti ini bisa dipakai Allah untuk menolong akan anaknya. Maka Bapak Ibu ingatlah, Tuhan bisa memakai cara yang tidak terduga untuk menolong kita anak-anaknya. Maka teruslah berpengharapan pada Tuhan, bukan berpengharapan pada manusia. Bukan berpengharapan pada materi atau uang kita, tetapi pada Tuhan itu sendiri. Karena Dia Maha Kuasa, Dia bisa menolong kita dengan caranya. Bapak Ibu, saat ini dalam ancaman COVID-19 Corona, banyak orang yang khawatir dan akan merasa dirinya aman jika dia sudah membeli masker untuk dipakai secara terus-menerus. Karena dia merasa takut sekali, maka dia melindungikan dirinya. Mungkin dia akan merasa dirinya aman jika dia punya penyediaan vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan yang lain-lain untuk bisa menguatkan ketahanan tubuhnya. Mungkin dia akan merasa aman Bapak Ibu kalau dirinya tidak berpergian.